Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwanggara. Di sini saya mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang berisikan saya sendiri Herwanggara, terus Imam Solihin, Ikram, Ihsan Zulfikar, dan Igusti Ngurah Bagus Trisna Andika. Dan di sini presentasi kami beri judul Analisis Keamanan Perangkat Lunak Studi kasus serangan ransomware pada pusat data nasional. Oke, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana jawaban ataupun presentasi yang akan kami lakukan, langsung saja kita lanjut ke slide pertama. Oke. Untuk pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Indonesia diserang oleh ransomware Lockbit 4.0. Serangan ini menyebabkan enkripsi data sensitif seperti iktp dan rekaman medis, mengganggu layanan publik seperti e-government dan kesehatan selama 72 jam, serta menuntut tebusan sebesar $2 juta dalam cryptocurrency. Investigasi forensik mengungkapkan bahwa kelemahan utama adalah hardcode kredensial dalam aplikasi data manajemen portal versi 2.1. Diperparah oleh kegagalan menerapkan siklus pengembangan perangkat lunak yang aman atau SSDLC. Mari kita lihat bagaimana prinsip OOP dapat membantu mencegah masalah ini. Enkapsulasi adalah prinsip OOP yang melindungi data sensitif dengan membatasi akses langsung dalam konteks PDN. Enkapsulasi dapat mencegah hardcode kredensial dengan menyimpan kredensial seperti kata sandi di variabel private dan mengaksesnya dari sumber eksternal. Misalnya, environment variable. Diagram ini menunjukkan kelas database config dengan atribut private password yang hanya dapat diakses melalui metode getPassword. Kredensial diambil dari kelas environment yang mempresentasikan sumber aman seperti environment variable. Dengan pendekatan ini, kredensial tidak disematkan dalam kode sehingga mengurangi risiko exposure seperti yang terjadi pada DMP. Dan abstraksi dalam OOP. Dalam fase desain SSDLC, kegagalan utama pada kasus PDN adalah tidak adanya threat modeling atau prinsip security by design. Ini menyebabkan hardcode kredensial tidak terdeteksi sejak awal. Untuk mencegahnya, kita bisa menerapkan security requirements tracing. Aktivitas ini melibatkan identifikasi persyaratan keamanan seperti menyimpan kredensial di sistem vault dan melacak implementasinya menggunakan threat modeling dengan model seperti Stripe. Alat seperti Jira dapat membantu memastikan semua persyaratan keamanan terpenuhi sehingga mengurangi risiko yang dialami PDN. Dan abstraksi dalam OOP ini memungkinkan kita menyembunyikan detail implementasi dan hanya menunjukkan fungsionalitas yang diperlukan untuk kasus PDN. Abstraksi dapat memisahkan logika autentikasi dari kode aplikasi utama dengan menggunakan UI seperti credential provider. Kode ini menunjukkan antarmuka yang mendefinisikan metode getPassword yang memungkinkan aplikasi mengambil kredensial tanpa mengetahui dari mana asalnya, seperti environment variable atau system vault. Dengan abstraksi, kita mengurangi risiko hard coding dan membuat sistem lebih fleksibel serta aman. Lalu kita akan masuk ke use case, perbedaan use case dan misuse case. Ini fase SSDLC yang juga sudah saya sempat jelaskan mengenai desain maupun implementasinya. Dan kita akan langsung masuk ke use case dan misuse case. Untuk use case dan misuse case adalah alat penting dalam analisis keamanan. Use case menggambarkan interaksi sah seperti admin yang mengelola data iktp melalui DMP dengan kredensial yang valid. Sebaliknya, misuse case berfokus pada ancaman seperti penyerang yang mengeksploitasi hardcode kredensial untuk mengakses sistem. Perbedaannya terletak pada fokus use case untuk fungsi normal atau happy path, sedangkan misuse case untuk skenario jahat atau malicious path. Dengan memahami keduanya,
kita dapat merancang sistem yang lebih aman. Kita akan masuk ke contoh dari Mesos tersebut, yaitu akses ilegal ke database PDN. Sebagai contoh Mesos case, mari kita lihat skenario akses ilegal ke database PDN. Penyerang sebagai aktor jahat bertujuan mengenkripsi data sensitif dengan ransomware. Langkah-langkahnya meliputi mendapatkan kode sumber DMP, mengidentifikasi hardcode kredensial, mengakses database PDN, dan menyebar ransomware Lockbit 4.0. Diikuti dengan tuntutan tebusan $2 juta. Untuk mencegah ini, kita dapat menerapkan secret management seperti HashiCorp, HashiCorp Vault, melakukan secure code review, dan menggunakan enkapsulasi uh, untuk melindungi kredensial seperti yang kita bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada kelas diagram DMP dengan Zero Trust. Slide ini akan menampilkan kelas diagram ya sistem data manajemen portal dengan pendekatan Zero Trust. Kelas user mengelola autentikasi data. Data encryption menangani enkripsi data. Akses logger mencatat semua akses untuk audit trail, dan backup system menyimpan data cadangan terenskripsi. Hubungan antar kelas seperti verifikasi token dan pencatatan akses, memastikan setiap tindakan divalidasi dan data dilindungi, lalu mencegah kerentanan seperti hardcode kredensial yang menyebabkan serangan ransomware PDN. Lalu kita akan lanjut ke sequence diagram mengenai pemulihan data pasca ransomware. Untuk sequence diagram untuk pemulihan data pasca serangan ransomware ini, admin melaporkan insiden ke incident response team yang mengisolasi sistem untuk mencegah penyebaran. Lalu tim kemudian memeriksa dan memvalidasi cadangan di backup sistem menggunakan decryption tools untuk mendekripsi data dengan kunci yang aman. Setelah data terdekripsi, backup system memulihkan data ke sistem produksi dan admin memverifikasi bahwa sistem berfungsi. Proses ini akan mencerminkan pendekatan Zero Trust dengan langkah-langkah kritis, isolasi, validasi, dan restorasi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6 yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.